Kalian duduk yang baik. Mama, aku takut. Kakak jangan takut. Mama, Jangan takut ya. mama. Jangan takut, jangan takut. Yuhan Kong Kong. Kikiku. Cepat. Yuhan, tolong ya Kangkang, aku yang urus. Kamu bisa nggak? Bisa. Oh. Kepala Luo. Yuhan ini masih beruntung di antara yang tidak beruntung. Hanya luka luar, sudah diberi 2 botol infus. Setelah istirahat cukup seharusnya bisa bangun. Terima kasih. Oh ayah, anaknya gimana? Anaknya bagaimana? Kehilangan banyak darah, butuh transfusi. Sekarang hanya bisa minta darah dari rumah sakit lain. Bagaimana? Dokter Luo. Saat ini kekurangan darah parah, di mana-mana tidak ada stok. Golongan darah biasa masih bisa diusahakan. Aku akan telepon dulu. Baik. Huhyeja, Nenek, aku Hauran. Aku cari Junjie. Dia ada nggak? dia keluar, kamu ada perlu apa? Kalau gitu cepat cari dia, suruh dia buruan ke rumah sakit. Rumah sakit? Ada apa? Terjadi sesuatu? Ini, Cepat bilang, apa yang sebenarnya terjadi? kami kecelakaan, Kangkang terluka. Parah nggak? Cepat bilang, sekarang gimana? Dia butuh transfusi darah, harus cari Junjie untuk donor. Cari Junjie? Dia kemarin malam keluar. Semalaman nggak telepon, aku sedang khawatir. Sayal. Saat ini rumah sakit kekurangan darah. Nggak bisa cari golongan darah yang sama dengan Kangkang. Kalau gitu aku langsung ke rumah sakit. Aku donor darah untuk Kangkang, boleh nggak? Golongan darahmu tidak cocok dengan dia. Kamu belum periksa darahku, kok tahu aku nggak bisa? Aku langsung ke rumah sakit, kamu tunggu aku ya. Nenek. Tunggu sebentar, telepon Dokter Luo. Saya Luo Hauran. Petugas Mei menyuruh saya memberitahumu. Xiao Jian tidak mati. Tadi malam, dia berkeliaran di luar asramamu. Bahkan merangkak di bawah mobilmu, entah apa yang dia lakukan. Aku sempat berpikir. Mobil yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba tidak terkendali, ternyata dia penyebabnya. Apa? Kamu kecelakaan? Nyonya tua, Anda benar-benar tidak ingin saya menemani Anda? Kamu tunggu saja di rumah, kalau Junjie menelepon. Suruh dia langsung ke rumah sakit, mengerti? Sudah, pelan-pelan Nyonya tua. Menjerti. Ibu Sue, aku Junjie. Cepat bantu aku cari nenek, ambil telepon. Menantu besar, akhirnya Anda muncul, Nyonya tua baru saja pergi ke rumah sakit. Adik kedua dan Kangkang kecelakaan. Anda cepat ke sana. Yuhan tidak mengerti. Kamu juga ikut-ikutan tidak mengerti. Bahkan menyembunyikan asal-usul Kangkang. Selama ini. Mungkin niatmu baik. Tapi darah lebih kental dari air. Junjie berhak tahu.
Kangkang adalah anak kandungnya. Kamu dengan sengaja memisahkan mereka. Ini tidak manusiawi. Kamu tidak tahu? Dokter Luo, darah nenek sudah diperiksa. Kangkang mau menunggu mati? Sekarang hanya Junjie yang bisa menyelamatkan Kangkang. Nenek, bagaimana nenek? Kangkang bagaimana? Akhirnya kamu kembali, cepat donor darah untuk Kangkang. Junjie, Kangkang kehilangan banyak darah, butuh transfusi. Sekarang hanya darahmu yang bisa menyelamatkan Kangkang. Cepat siapkan donor darah, ayo. Tunggu. Kenapa hanya darahku yang bisa menyelamatkan Kangkang? Karena golongan darahmu sama dengan Kangkang. Bukankah banyak orang yang golongan darahnya sama? Kenapa hanya menunggu aku? Bagaimana kalau aku tidak ada? Apakah Kangkang harus menunggu mati? Kalian bagaimana sih? Karena kamu adalah ayah kandung Kangkang. Kamu mau menyelamatkannya atau tidak? Kangkang jangan takut. Ayah di sini, semuanya akan baik-baik saja. Halo, tunggu sebentar. Telepon Dokter Luo. Saya Luo Hauran, siapa ini? Lao Luoja. Xiao Jian sudah kami tangkap. Ada beberapa hal yang perlu diselidiki. Bisa tolong kamu dan Yuhan segera datang ke sini? Yuhan dia terluka, masih dalam observasi. Begitu ya. Kalau begitu kamu datang dulu ke sini. Baik, aku segera ke sana. Nenek, Yuhan, akhirnya kamu sadar. Kangkang mana? Berbaring, kamu terluka. Hauran bilang kamu harus berbaring dengan baik. Tidak, nenek, benturan sebesar ini. Kangkang pasti terluka. Jangan sembunyikan dariku, dia terluka parah kan? Dia di mana? Kamu berbaring, nenek akan memberitahumu. Kamu berbaring. Katakan padaku. Kangkang sedang transfusi darah. Untung Junjie datang. Kalau tidak, Kangkang dalam bahaya. Kenapa? Kangkang adalah anak Junjie. Kenapa kamu sembunyikan dari semua orang? Hauran yang memberitahu Anda? Hanya golongan darah Junjie yang sama dengan Kangkang. Orang bodoh pun tahu. Perlu Hauran memberitahuku? Kalau begitu, Junjie sudah tahu. Kangkang adalah anak kandungnya. Bicaralah baik-baik.
Apakah kamu ada sesuatu yang perlu dijelaskan padaku? Ya. Aku ingin memberitahumu. Aku sudah berkali-kali ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi kesempatannya selalu terlewat. Aku menelan semua yang ingin kukatakan. Kalau dari awal kamu jujur padaku, aku tidak akan menikah dengan Yutong. Dan semua ini tidak akan terjadi. Kamu sudah sembuh, ingatanmu sudah pulih. Jangan alihkan topik, aku sedang bertanya padamu. Kenapa menyembunyikan asal-usul Kangkang dariku? Kenapa? Kenapa? Karena Yutong, karena Yutong. Aku tahu dia tidak bisa hidup tanpamu. Jika dia kehilanganmu, dia tidak akan bisa hidup. Karena Yutong. Itu hal yang sudah lama. Sekarang Yutong sudah tiada. Lalu kenapa kamu masih menyembunyikannya dariku? Kenapa? Aku akan menjawab untukmu. Karena Dr. Luo. Ayah Kangkang tidak akan meninggalkanmu lagi. Selama ini membuatmu dan ibumu menderita. Kedepannya, ayah pasti akan menggantinya berlipat ganda. Kangkang, kamu sudah bangun. Ibu, Ibu baik-baik saja. Dia sedang istirahat di sebelah. ayah, di mana ayahku? Kangkang. Kedepannya, aku jadi ayahmu, ya. Aku tidak mau, aku punya ayah, buat apa kau jadi ayahku? Apa ayahku sudah meninggal? Kangkang, kamu mau apa? Aku mau cari ayahku. Tidak boleh, kamu baru saja transfusi darah. Masih diinfus, tidak boleh bergerak sembarangan. Jangan tarik aku mau cari ayahku. Kangkang, dengar kata, jangan bergerak sembarangan. Dengar kata, Kangkang. Ayah, aku mau cari ayah, ayah. Kangkang, Kangkang, jangan bergerak, hati-hati darahnya kembali. Ayah, apa ayah sudah tidak suka aku lagi? Jangan ngomong sembarangan. Ayah, Ayah, maafkan aku. Aku tidak akan merengek minta naik mobil lagi, membuat ibu terluka. Kangkang, Aku tidak akan mengganggu istirahat Kangkang lagi. Aku pergi dulu. Kangkang, istirahat yang baik. Junjia, Junjia. Kangkang, kamu sudah sekolah. Sudah mengerti kan? Ja, Setelah itu, kamu tidak boleh bersikap tidak sopan kepada paman, mengerti? aku tidak bersikap tidak sopan kepada paman. Maksudku, kamu harus berbakti dan menyayanginya, Kenapa? karena dia adalah Pamanmu. Ayah bodoh, baru saja bilang sudah lupa. ayah bodoh, ayah bodoh.
Hauran, ayo kita menikah. Kamu pasti akan menjadi ayah yang baik dan juga suami yang baik. Pernikahan adalah urusan seumur hidup. Kita berdua butuh waktu untuk berpikir dengan tenang. Tunggu sampai perang usai. Jika aku beruntung selamat, biarkan aku mengejarmu lagi. Aku serius. Aku tidak hanya akan mengejarmu lagi, tapi juga akan menikahimu dan memperlakukanmu dengan baik seumur hidup. Tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Kamu wanita baik, pantas mendapatkan kebahagiaan. Aku jadi ayahmu nanti, ya? Aku tidak mau. Aku punya ayah, ngapain kamu jadi ayahku? Jangan banyak bergerak, hati-hati darahnya kembali. Ayah, apa ayah tidak sayang aku lagi? Jangan ngomong sembarangan. Ayah. Silakan masuk. Duduk. Kamu mau pergi? Rumah sakit di garis depan banyak pasien luka. Aku harus cepat kembali. Janji, kamu harus kembali dengan selamat. Aku sudah berpikir lama. Kangkang kuberikan padamu nanti. Ini yang terbaik untuknya. Aku sudah bilang dengan Yuhan. Asalkan dia punya pasangan yang baik, aku akan mengalah. Perkataan ini berlaku kapanpun dan untuk siapapun. Tapi Yuhan sudah terbiasa dengan kehadiranmu. Kangkang juga begitu. Dia sudah terbiasa memanggilmu ayah. Aku juga tidak tega memberitahunya yang sebenarnya. Dia tidak akan kuat. Maaf. Aku juga sudah mencoba. Tapi aku tidak bisa mengatakannya. Kamu tidak bisa mengatakannya, aku juga tidak bisa. Kalau begitu biarkan hal ini selamanya menjadi rahasia. Ini tidak adil untukmu. Sejak Kangkang lahir, aku tidak pernah menjalankan tanggung jawab sebagai ayah.
Justru kamu. Di saat mereka berdua paling sulit. Dengan tegas membantu. Membantu mereka melewati masa sulit. Dr. Luo. Kamu bukan hanya pelindung terbaik Yuhan. Tapi juga dokter terbaik Kangkang. Denganmu merawat mereka. Aku sangat tenang. Aku dan Yuhan tidak mungkin bersama. Kamu tidak memikirkan dirimu sendiri sama sekali? Aku dan Yuhan tidak mungkin bersama. Tapi Yutong sudah tiada. Meskipun dia sudah tiada. Tapi dia selamanya akan menghalangi antara aku dan Yuhan. Kita tidak bisa melupakan. Hanya kenangan indah antara aku dan Yuhan. Aku bisa menyimpannya selamanya di hatiku. Terima kasih atas pengertianmu, terima kasih. Jadi kamu harus berjanji padaku. Harus kembali dengan selamat. Harus. Nenek. Sudah diputuskan masih mau pergi. Nenek, tenang saja. Aku akan menjaga diriku sendiri. Meskipun Yutong sudah tiada. Tapi ingat. Kamu selamanya cucu nenek. Pintu keluarga Su selalu terbuka untukmu. Kapanpun ingin kembali, ingat untuk kembali. Mengerti? Mengerti. Nenek, aku pergi. Tidak menunggu Kangkang. Dia sebentar lagi pulang sekolah. Tidak menunggu. Aku masih harus buru-buru. Nenek, Nak, ingat sampai di garis depan. Bawa kabar untuk nenek. pasti akan kubawa. Ayo pergi. Paman mau kemana? Paman akan pergi ke medan perang. Dengan pena ini, aku akan melawan tentara Jepang itu. Ayahku juga bilang, akan melawan tentara Jepang dengan pisau bedah. Kok kalian bicaranya sama persis?
Nak, ibu ada yang mau dibicarakan dengan paman. Kamu masuk dulu kerjakan PR ya. Baik. Selamat tinggal, Paman. Selamat tinggal Kangkang. Jadi anak baik yang dengar kata ibu ya. Setelah besar nanti. Jaga ibu ya, ngerti? Ngerti. Selamat tinggal, Paman. Junjie, kalau aku minta jangan pergi. Jangan Yuhan. Kasih Kangkang waktu. Dia bisa menerimamu, oke? Menurutku ini yang terbaik. Beri Kangkang lingkungan paling murni untuk tumbuh. Hauran itu dokter. Dia pasti bisa menyembuhkan penyakit Kangkang. Dan juga jangan tinggalkan aku. Junjie, aku hanya ingin kamu baik-baik saja, ngerti? Karena kalau kamu baik, aku juga baik. Karena Fang Junjie baik, Suyuhan baru bisa baik. baik-baik ya. Kalau tahu hasilnya begini. Lebih baik seumur hidupku. Tak ingat apa-apa. Harus jaga Kangkang baik-baik. Besarkan dia sampai dewasa. Ini harapan terbesarku. Janji padaku. Jangan Junjie. Hidup yang baik. Fang Junjie, Fang Junjie. Fang Junjie.
Junjie Fang Junjie. Serbu. 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 Bagaimana keadaannya? Jauh lebih baik. Baik. Sekarang sudah tidak demam, harus banyak istirahat. Baik, dokter. Bagian ini perlu diubah lagi. Lalu kirim naskahnya. Baik, pemimpin redaksi. Junjie pergi. Mungkin sengaja menghindar. Kami kehilangan kontak. Hauran seperti dulu. Setiap minggu mengirimiku surat kabar baik-baik saja. Hari-hari berlalu di tengah perang. 15 Agustus 1945. Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat. 8 tahun perang akhirnya berakhir, seluruh negeri bersukacita. Keesokan harinya, aku melihat kolom Junjie di koran. Penuh harapan untuk bangsa dan negara. Sepertinya semangat kerjanya kembali, aku senang untuknya. Tidak lama kemudian, Hauran juga muncul seperti yang diharapkan Kangkang. Yuhan. Kang Kang. Aku kembali, Yuhan. Kang Kang, aku kembali. Ayah, Kang Kang. Fang Junjie. Benarkah Junjie? Kamu tidak salah lihat? Di rekam medis tertulis nama itu. Identitasnya adalah wartawan perang. Seharusnya tidak salah. Aku akan segera menelepon ke rumah, lalu pergi ke sana. Apa? Junjie tidak mati? Kamu yakin itu dia? Hauran yang menelepon, pasti tidak salah. Di mana Hauran bertemu dengannya? Di rumah sakit, dia terluka. Leukemia parah? Apakah ada bahaya meninggal? Sekarang sedang dioperasi. Baik, aku segera ke sana. Yutong, tadi aku dengar kamu bilang Junjie. Junjie bagaimana? Nenek, Junjie tidak mati, ya? Dia masih hidup, Nenek. Sekarang dia sedikit terluka. Sedang dioperasi di rumah sakit. Kalau begitu, bawa aku ke rumah sakit untuk melihatnya. Nenek, jangan buru-buru. Nenek tetap di rumah saja. Aku yang pergi. Begitu ada kabar, aku akan segera menelepon Nenek, ya? Baik, baik, baik. Begitu ada kabarnya, segera telepon Nenek. Tenang saja, Nenek. Aku pergi dulu. Baik, baik, cepat pergi. Syukurlah, benar-benar syukurlah. Terima kasih, Bodhisattva. Terima kasih, Bodhisattva. Bagaimana keadaannya? Dia masih di dalam. Kita baru tahu setelah operasi selesai. Semoga dia selamat. Tuan Zheng, Junjie jelas masih hidup. Kenapa koran bilang dia sudah meninggal? Saat itu situasinya sangat kacau. Wartawan yang tewas memakai baju Junjie. Jadi terjadilah kesalahpahaman ini. Lalu kenapa butuh waktu lama untuk mengembalikannya? Setelah Junjie terluka, dia dibawa ke pusat medis zona perang. Karena saat itu dia tidak sadarkan diri. Dan tidak ada identitas di tubuhnya. Rumah sakit zona perang tidak tahu harus menghubungi pasukan mana. Jadi, Dr. Hauran. Bagaimana Junjie? Apakah parah? Keadaannya baik-baik saja. Lukanya sudah parah dan membusuk. Jika terus memburuk, harus diamputasi. Yutong, Amputasi? Kalau diamputasi jadi cacat. Bagaimana Junjie bisa menerimanya? Yutong, tenang, jangan panik.
Hauran, Junjie pasti akan baik-baik saja, kan? Hauran, tolong selamatkan Junjie. Jangan biarkan dia diamputasi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa jadi wartawan nanti? Bagaimana dia bisa meliput berita dan mewujudkan mimpinya? Baik, aku akan berusaha sebaik mungkin. Tapi sekarang rumah sakit kekurangan obat, terutama penisilin. Stoknya sudah habis sama sekali. Dokter, bisakah meminjam dari rumah sakit lain? Sebelumnya juga ada pasien yang butuh, kami sudah tanya. Tapi di masa sulit seperti ini, setiap rumah sakit sibuk dengan urusannya sendiri. Bagaimana ini? Tanpa penisilin, apakah Junjie akan jadi pincang? Ini darurat, aku akan ke koran minta bantuan. Aku pergi dulu. Hauran, aku mohon padamu. Masa depan Junjie ada di tanganmu. Aku mohon, selamatkan dia, aku mohon. Yutong, jangan seperti ini. Aku akan lakukan yang terbaik. Sekarang lukanya sudah dibersihkan. Takut infeksi, sekarang di ruang isolasi. Kalian mau lihat dia dulu? Baik, aku segera pergi. Syukurlah kau kembali. Kau harus sembuh. Asalkan kau baik-baik saja. Aku rela melakukan apapun. Jangan terlalu sedih, Yutong. Dia baru saja selesai operasi. Jangan memotong pembicaraanku. Junjie bisa mendengarku, dia bisa mendengarku. Yutong, tenanglah. Tentu saja kau bisa tenang. Tentu saja kau bisa tidak terlibat. Karena kau tidak tahu apa-apa. Junjie menjadi seperti ini. Semua untuk keluarga Su. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menghidupi keluarga Su. Dia menjadi seperti ini karena ingin memberi nenek biaya hidup. Kau tahu tidak? Junjie. Yuhan, Ziwei, kenapa kau menangis? Untuk Fang Junjie? Kau harus senang dia selamat dari maut. kaki Junjie terluka karena ledakan. Dia butuh penisilin segera, atau kakinya harus diamputasi. Kalau tidak, nyawanya bisa terancam. Penicillin. Bisakah aku memberitahu Yuhan? Apakah Bos Luo punya penisilin? Yutong, beritahu aku. Sebelum Junjie menjadi wartawan perang, dia meminjam uang dari koran untuk nenek. Keluarga Su hidup dari uang itu. Sampai kita kembali. Itu uang nyawa Junjie. Dia sudah terlalu banyak berkorban untuk keluarga Su.
hampir kehilangan nyawanya. Sebagai anak keluarga Su, aku merasa sangat malu. Aku tahu di mana ada penisilin. Di mana? Di mana? Cari Dokter Luo, minta dia bicara dengan Bos Luo. Ingat, jangan bilang aku yang memberitahu. Baik, aku akan cari Hauran. Aku segera pergi. Kenapa kakakku punya penisilin? Itu obat terlarang. Aku juga dengar dari orang lain. Tolong, beli sedikit dari Bos Luo, ya? Berapapun harganya, kami rela bayar. Jangan dulu bicara begitu, benar atau tidak. Ini tetap sebuah harapan. Aku akan segera menemui kakak. Terima kasih. Hauran, angin apa yang membawamu hari ini? Bisa sampai ke sini. Ayo, duduk, duduk, duduk. Aku ingin membeli sesuatu darimu. Beli apa? Beli apa? Kalau ada yang kamu suka di pabrikku, aku akan memberikannya padamu. Aku butuh sedikit penisilin. Itu barang terlarang, mana mungkin aku punya. Kamu kan punya banyak koneksi di Chongqing. Mendapatkan penisilin pasti mudah. Jujur saja, kalau aku yang beli, memang tidak sulit, tapi harganya sangat mahal. Kalau aku beli, siapa yang bayar? Tagihannya aku yang tanggung, aku yang bayar. Pasien penting siapa? Suami Yutong, iparku. Dia terluka dari garis depan, kondisinya sangat parah. Kalau tidak ada penisilin, dia bisa cacat. Penisilin bisa kuberikan padamu. Tapi ada satu syarat. Kamu kembali bekerja di Daluo. Asal lukanya tidak memburuk, kakinya bisa diselamatkan. 2 hari ke depan adalah masa kritis. Harus sangat berhati-hati. Tenang, kami akan jaga bergantian. Hauran. Terima kasih, terima kasih. Jangan begitu, cepat bangun. Aku hanya melakukan yang seharusnya. Kakak, Yuhan, kalian cepat kembali bekerja. Junjie akan kujaga. Kalau ada apa-apa, telepon ke kantorku. Aku akan segera datang. Kamu juga bisa mencariku, aku selalu di kantor. Nomor teleponnya kamu tahu kan? Aku tahu, cepat pergi. Terima kasih. Yutong, aku periksa dulu. Kalau ada perubahan, langsung beritahu aku. Aku tahu, terima kasih. Bos Luo, Oh ya, bagaimana kondisi luka orang di rumahmu? masih dalam pengamatan, tapi lebih stabil dari sebelumnya. Terima kasih atas perhatian Bos Luo. Ziwei, ikut aku keluar sebentar. Baik. Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, Yuhan, Yuhan. Asalkan kamu bisa bangun dengan selamat. Aku rela menandatangani perceraian untuk membebaskanmu.
mengejar impianmu dan mencari cinta sejatimu. Yuhan, kamu datang. Yutong, kamu baik-baik saja? Baik. Yutong, lihatlah kondisi tubuhmu yang tidak baik. Urusan merawat Junjie, serahkan saja padaku dan Jiwei. Mungkin karena belum makan siang, tubuh agak lemas. Tidak apa-apa. Dengarkan nasihatku, jangan terlalu memaksakan diri. Sekarang Junjie masih terbaring di rumah sakit. Kalau kamu sampai jatuh sakit lagi, bukankah itu akan memperburuk keadaan? Tapi aku ingin merawatnya, kalau tidak aku tidak tenang. Bagaimana kalau begini? Kamu pindah saja ke rumahku untuk beristirahat. Rumahku dekat dengan rumah sakit, beritahu perawat. Kalau ada perkembangan dengan Junjie, telepon ke rumah. Sekarang kamu tenang kan? Baik. Hanya merepotkan kamu dan Hauran. Repot apa? Saudara sendiri kok. Kamu cepatlah pergi. Ayo Yutong, duduk. Aku ambilkan air untukmu. Kamu tidur di sini. Hauran mana? Hauran sering ada darurat malam hari. Dia takut mengganggu istirahatku. Jadi kami tidur terpisah. Tapi saat libur tidak seperti ini. Terima kasih. Ini lebih baik. Kalau tidak, siapa yang percaya kalian pasangan pengantin baru? Yutong, kamu istirahat yang baik. Aku akan keluar membelikanmu makanan. Isi perut dulu. Tunggu aku siapkan, baru bangunkanmu, oke? Kalau Junjie bisa melewati masa sulit ini dengan selamat, kamu tinggalkan Hauran dan kembali padanya. Oak? Kamu kenapa? Kenapa jadi bingung lagi? Tidak, aku sekarang sadar sekali. Sebenarnya kalimat ini sudah lama tersimpan di hatiku. Kenapa? Karena kamu dan Junjie memang sepasang. Dua orang yang saling mencintai harus bersama. Itu semua sudah berlalu. Benar. Sekarang aku sudah menikah dan punya anak. Mengungkit masa lalu lagi. Apa gunanya? Tapi Junjie dia, Kamu dan Junjie adalah suami istri. Mana ada istri yang mengirim suaminya ke orang lain, kan? aku dan Junjie hanya nama saja. Tidak bisa dianggap sebagai suami istri. Bagaimanapun juga, perasaan saling bergantung selama bertahun-tahun tidak bisa diputuskan. Jadi yang paling dibutuhkan Junjie sekarang adalah kamu yang menemani di sisinya. Kalau kamu bicara seperti itu, dia pasti akan sedih. Dengarkan aku. Selama ini, aku mengalami dia pergi dari rumah, hilang tanpa kabar, meninggal dalam tugas. Rankin Penderiton Batten. Aku sudah mengerti. Aku benci diriku sendiri. Kenapa dulu begitu egois? Aku bahkan memohon kepada Buddha. Asalkan Junjie bisa kembali dengan selamat. Aku bersedia mengembalikannya padamu. Langit punya mata. Buddha mendengar doaku. Junjie kembali. Dia ternyata hidup kembali.
Jadi, aku pikir ini saatnya aku menepati janji. Yuhan, bisakah kamu membantuku mewujudkan keinginan ini? Tidak akan pernah. Yuhan, Sudah, jangan menangis lagi. Yutong, jangan bicara lagi. Aku tidak akan meninggalkan suamiku. Kamu adalah istri Junjie. Kamu punya kewajiban untuk merawatnya. Jangan berpikir macam-macam. Aku akan membuatkanmu makanan enak. tapi yang dia butuhkan bukan aku. Tapi kamu. Fang Junjie, kamu akhirnya seperti ini juga. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku langsung membunuhnya? Tapi apakah itu terlalu mudah baginya? Dia mencuri istriku dan membuatku masuk penjara, menyebabkan penyesalan abadi antara aku dan Yuhan. Dia seharusnya sudah lama tidak hidup di dunia ini. Kamu sedang apa? Aku lihat dia berkeringat, ingin membantunya mengelap. Tidak perlu, perawat yang akan melakukannya. Ayo, biar aku bantu mengelap keringatmu. Baik, Dokter Luo. Bagaimana kondisi Junjie sekarang? Sudah lepas dari bahaya. Keadaannya sudah stabil. Bagus sekali, terima kasih dokter. Sama-sama. Pasien butuh istirahat, kamu bisa pergi sekarang. Kebetulan aku ada urusan. Kalau begitu, tolong dokter rawat Junjie dengan baik. Kembalikan dia padaku. Jangan. Yuhan, Ayah lama tidak memelukmu. Ayo, Mama cium. Ayah mana? Biar ayah cium. Junjie, kamu sadar. Yutong, Syukurlah, akhirnya kamu sadar, Junjie. aku di mana? Ini di rumah sakit. Kamu sudah terbaring di sini beberapa hari. Beberapa hari? Kamu tahu tidak? Beberapa waktu lalu kantormu memberi kabar. Kamu gugur dalam tugas. Tak disangka kamu kembali hidup. Syukurlah.
Kakiku kenapa? Masih ada, masih ada. Tenang, Kakiku kenapa? kakimu masih ada, hanya terluka sedikit. Percayalah, kakimu masih ada, masih ada. Masih ada, tenang. Tidak apa-apa. Yuhan, Yutong, ada apa? Junjie sudah sadar. Kata dokter dia sudah lepas dari bahaya. Benarkah? Syukur pada Buddha, syukur pada Buddha. Yuhan, kamu segera ke sini sekarang. Aku yakin Junjie sangat ingin bertemu kamu. Aku tidak bisa pergi, jadi aku tidak akan datang. Kamu bilang ke Junjie, aku akan datang bersama orang lain kali untuk menjenguknya. Baiklah, Begitu saja ya, selamat ya. baik. Penicillin ini bekerja. Kemerahan sudah berkurang banyak, penyembuhannya juga baik. Dokter Luo. Nyawaku ini kau yang selamatkan. Jangan bilang begitu, ini sudah seharusnya. Aku dokter, pasien manapun yang ada di tanganku. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Apalagi kamu temannya Yuhan. Yuhan, dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Kalau Kangkang? Tunang, kami merawat Kangkang dengan baik. Junjie, Nenek. Junjie, kamu tiduran saja, jangan bangun ya. Junjie. Terima kasih Tuhan. Benar-benar kamu. Nenek sangat senang. Nenek, maaf sudah membuatmu khawatir. Kamu berani mengambil risiko untuk keluarga Su. Keluarga Su yang harus minta maaf padamu. Keluarga Su berhutang banyak padamu. Nenek sangat menyayangiku. Aku selalu berpikir, aku harus membalas kebaikanmu di masa depan. Kebetulan kali ini ada kesempatan. Kamu bisa kembali dengan selamat. Nenek sangat senang, sangat senang. Sangat senang sekali. Hauran, luka Junjie tidak apa-apa kan? Lukanya sudah tidak masalah. Tapi kakinya terkena saraf. Mungkin akan ada beberapa efek samping. Lalu, apa yang akan terjadi? Dokter Luo, sebenarnya setelah kejadian ini, aku sudah bisa menerima, tidak apa-apa. Kamu langsung saja bilang. Mungkin akan mempengaruhi berjalan. Nenek. Hanya saja jalan jadi tidak nyaman. Tidak ada yang besar. Nenek, Junjie dalam kondisi yang sangat buruk ini. Bisa selamat dan tidak diamputasi. Sudah termasuk keberuntungan dalam kesialan melewati rintangan ini. Setelah ini, semuanya akan membaik, tenang saja. Betul, semuanya akan membaik. Seperti kata pepatah,
Selama masih ada harapan, pasti ada jalan. Nenek masih ada pasien lain yang harus diperiksa. Kalau begitu, aku pergi dulu. Baik, baik, kamu sibuk saja. Terima kasih Hauran. Sama-sama, sama-sama. Junjie, kamu istirahat yang cukup ya. Terima kasih. Nenek, Bagaimana? Masih sakit? sudah tidak sakit. Syukurlah. Nenek, bagaimana kabar Anda? Selama aku tidak di rumah. Bagaimana keadaan di rumah? Syukurlah Ziwei sudah kembali. Itu bagus sekali. Tapi Jali pergi lagi. Sepertinya keluarga ini tidak pernah bisa lengkap. Kenapa bisa seperti ini? Siapa yang tahu? Ibu dan anak ini selalu tidak akur. Yutong pergi bekerja, ya? Kerja apa? Perusahaan Xiaojian. Selain di sana, mau kerja di mana lagi? Seorang wanita muda dalam kesehatan yang buruk dan tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya bisa jadi pajangan di perusahaan Xiaojian. Tapi jangan khawatir, Ziwei sudah kembali. Di rumah, Ziwei yang akan menanggung semuanya. Nanti, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Iya, kali ini tuan muda kembali, sepertinya berubah total. Sudah mengerti dan punya tanggung jawab. Betul sekali. Kalau begitu nenek bisa tenang. Iya, meskipun hidup di rumah sederhana. Tapi semua bekerja sama. Hidupnya cukup bahagia. Junjie, kamu ingin bertanya. Kabarnya Yuhan. Yuhan sudah menikah dengan Dr. Luo. Itu bagus. Mereka memang seharusnya menjadi satu keluarga. Sungguh berharap waktu berhenti di saat ini. Yutong, Yutong. Kamu sedang memikirkan apa? Tidakkah kamu merasa kita seperti pasangan suami istri sekarang? Sayangnya hari-hari seperti ini tidak akan ada lagi. Bagaimana bisa? Bukankah aku sudah kembali? Terima kasih. Ini surat perceraian yang kamu tinggalkan. Aku sudah menandatanganinya. Sekarang kita resmi bercerai. Apa kamu sudah punya orang baru? Kamu tahu kan? Aku tidak mungkin punya orang baru. Aku hanya ingin memberimu kebebasan. Kenapa? Kenapa kamu seperti ini? Kamu selalu menghindariku. Sekarang akhirnya ada kesempatan untuk melepaskanku. Kenapa kamu menyerah lagi? Kamu harus tahu, mungkin tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi. Setelah kejadian ini, aku banyak berpikir. Kita akan bersama, kita akan menikah.
Ini takdir. Aku tidak akan pernah bercerai denganmu. Kamu tidak menyesal? Junjia. Aku tidak menyangka kamu akan mengatakan ini padaku. Aku ingin menjadi pasanganmu seumur hidup. Jangan berpisah, jangan pernah berpisah. Jangan berpisah. Tidak akan. Junjia. Ayo, minum selagi hangat dan tidur nyenyak. Terima kasih. Aku belum pernah melihatmu begitu sedih dari belakang. Tidak perlu melihat wajahmu untuk tahu perasaanmu. Sedang memikirkan Fang Junjie? Tidak. Jika aku tidak salah tebak, Fang Junjie adalah ayah Kangkang. Aku sudah bilang. Akan ku jelaskan sendiri padanya saat dia kembali. Sepertinya sekarang lebih perlu. Jangan pergi. Mereka berdua akhirnya bisa menerima satu sama lain. Lalu kenapa? Kenapa selalu menyiksa dirimu sendiri? Untuk mengorbankan orang lain? Kamu mencintainya, dia juga mencintaimu. Asal kamu berani melangkah, kalian bisa bersama. Kenapa? Kenapa kamu selalu menekan perasaanmu? Memaksa menyatukan pasangan yang tidak saling mencintai. Kalau ingin menangis, menangislah. Aku akan bicara dengan Fang Junjie. Kalau kamu bilang, kita bukan teman lagi. Kamu menyiksa dirimu sendiri dan juga menyiksaku, tahu tidak? Sejak hari pertama bertemu kamu, aku sudah suka sama kamu. Aku tidak tega melihatmu seperti ini. Anggap saja aku tidak pernah bilang ini. Jangan merasa terbebani. Tidak apa-apa. Tenang saja. Aku pasti akan belajar melupakannya. Percayalah. Lupakan dia. Lupakan dia, lupakan dia. Nyonya tua, nona kedua dan menantu sudah pulang. Nenek, Datang? Ayah, ibu. Kangkang, mana ayah? Kangkang, sudah dengar kata nenek belum? Sudah? Jangan bohong sama ayah. Tidak. Kangkang anak baik. Kangkang kangen ibu tidak? Kanjan. Beneran atau bohong? Beneran dong, Kangkang juga kangen ayah. Kangkang anak baik. Anak baik. Nyonya tua, sudah bisa makan?
Suruh Yutong dan Junjie makan. Sekarang sudah jadi anak laki-laki. Nenek. Ziwei katanya mau pulang makan. Kenapa belum datang? Kenapa belum pulang? Nenek, aku pulang. Semua sudah datang, Bu Sue, kita makan. Baik, Nyonya tua. Sup sudah datang. Bagus. Hari ini kita makan bersama. Untuk merayakan Junjie selamat pulang. Sekalian kita kumpul-kumpul. Karena kita keluarga, jangan sungkan. Kangkang, kamu belum panggil paman hari ini. Dia bukan paman, dia paman jahat. Panggil paman. Tidak, dia ganggu ibu, dia paman jahat. Begini, suatu kali, waktu menghindari serangan udara, kita bertemu. Jadi Kangkang salah paham dengan Junjie. Apa iya Kangkang? Paman Kangkang orang baik. Dia nggak akan nakal, lain kali panggil paman ya. Gitu baru anak baik, ngerti nggak? Paman Kangkang orang baik. Kamu percaya nggak sama Om? Percaya, Terus gimana dong? Panggil apa? paman. Pintar. Hari ini baru pertama kalinya. Dua menantu makan semeja. Semoga kedepannya sering ada kesempatan kayak gini. Nenek pasti seneng banget. Pasti dong. Nenek sudah tua. Mau apa lagi sih? Semoga kedepannya kalian sering-sering main ke sini jenguk nenek. Boleh nggak? Boleh. Asal ada waktu, pasti sering kesini temanin nenek. Wah, bagus banget. Ayo semua, makan-makan. Ayo Kangkang makan. Andai Mama juga ada di sini. Ziwei sini. Banyakin makan sayur. Cahaya bulan di depan tempat tidur, dikira embun di tanah. Angkat kepala lihat bulan, tunduk kepala rindu kampung halaman. Ayo ikutin aku baca. Cahaya bulan di depan tempat tidur, dikira embun di tanah. Angkat kepala lihat bulan, tunduk kepala rindu kampung halaman. Sekarang ujiannya. Ini huruf apa? Cahaya, Benar. Kalau ini, bulan, bulan purnama. benar semua. Kangkang pinter banget. Paman, semua ini aku udah bisa. Bisa nggak ajarin aku yang lain? Bisa? Paman cariin dulu ya. Lihat ada apa lagi. Mereka anak kandung tapi nggak bisa akui. Siwei, aku Yuhan. Siwei buka pintu dong. Siwei, aku Yuhan. Aku mau ngomong sesuatu. Mama suruh kamu jadi perantara ya? Kamu salah tebak deh. Mama kedua nggak kok. Aku lihat kamu 2 hari ini nggak masuk kerja. Aku datang karena khawatir padamu. Akulah karena sibuk mempersiapkan pernikahan Nona besar. Ambil cuti sehari, tidak apa-apa.
Atau masih merasa tidak tenang karena Ani kabur dari pernikahan? Saat aku mencari nomor telepon Xiao Cui, tidak sengaja menemukan buku harian Ani. Di sana tertulis dia memintamu menikahinya. Aku melihatnya. Sebenarnya, aku tidak punya perasaan khusus padanya. Yang membuatku menyesal adalah Saat dia paling butuh bantuan. Saat dia tidak berdaya. Aku tidak memberinya sedikit pun harapan. Xiwei, kamu tidak bisa membantunya. Dia sudah terbang. Terbang dari sangkar emas yang ditenun ayahnya untuknya. Kalau Yan Er, kamu suka padanya? Itu hanya alasan agar Ani putus asa. Jangan berharap padaku. Bukankah kamu sudah menyakiti dua gadis? Aku tidak ingin mereka menyukaiku. Kamu juga tahu, sejak Susu meninggal, hatiku sudah terkunci rapat. Tapi aku tidak bisa menghentikan orang yang mengetuknya. Lalu apa rencanamu ke depan? Aku memikirkannya semalaman. Masalah Ani sudah selesai. Tapi Yan Er, aku tidak ingin dia menjadi Ani yang kedua. Tidak berencana menikah. Menikahi Yan Er? Menurutku, jika seorang pria tidak bisa memberi kebahagiaan pada seorang wanita, lebih baik tetap berteman selamanya. Xiwei, aku juga tahu. Karena beberapa faktor keluarga, hatimu selalu tidak tenang. Tapi kamu juga tidak bisa bilang tidak akan menikah seumur hidup. Hidupku, jalani saja selangkah demi selangkah. Sudahlah. Yuhan, Nenek, bagaimana kabar Xiwei? tenang saja, Nenek, Xiwei tidak apa-apa. Dia hanya terlalu lelah. Dia merasa tidak enak badan. Nanti jangan panggil dia makan, biarkan dia tidur lebih lama. Dia tidak pulang semalaman, ditanya pun tidak mau memberitahu. Dia pergi ke restoran Yan Er. Mereka minum sedikit alkohol dan tertidur. Tidak terjadi apa-apa kan? Nenek tidak apa-apa. Tenang saja, Xiwei tahu batas-batasnya. Ibu Sue, Yuhan lagi makan di sini. Masak 2 lauk lagi. Ibu, ini nyonya tua. Nenek, gimana kabar kesehatan nenek akhir-akhir ini? Luar biasa baiknya. Aku senang banget ada Kangkang. Beneran? Ayah. Kangkang, kamu anak baik nggak sih? Ada bikin repot nenek buyut nggak? Enggak, aku malah pengen dia nempel terus sama aku tiap hari. Cuma Kangkang lebih suka sama Om. Nggak suka sama nenek buyut, ya? Bukan, Kangkang sayang nenek buyut. Terus kenapa tiap malam minta Om? Yang ceritain dongeng, nggak mau nenek buyut? Aku suka cerita yang Om ceritain. Lihat kan? Sini Kangkang, ke Mama. Mama kasih tahu ya. Nanti jangan sering-sering nempel sama Om. Om lagi nggak sehat, Om juga butuh istirahat, ngerti? gak apa-apa, aku suka banget sama Kangkang. Lagi pula aku di rumah cuma nganggur mulu. Asyik banget ada Kangkang yang nemenin. Iya Yuhan, Kangkang emang anaknya lucu dan disayang. Aku sama Junje lagi ngomongin mau angkat dia jadi anak angkat. Ide bagus tuh. Kangkang, mau nggak Om jadi bapak angkatmu? Mau? Oke, malam ini juga kita angkat Om jadi bapak angkat. Jangan, nggak boleh. Lagi mikir apa? Pulang ya. Aku lagi mikir. Mending aku jemput Kangkang pulang aja. Keluargamu nggak baik sama Kangkang? Malah terlalu baik, terutama Junjie. Kangkang ini juga suka nempel terus sama dia. Dan mereka berdua suami istri.
Juga rencana mau angkat Kangkang jadi anak angkat. Itu kan bagus banget. Tetap aja dia bapak kandungnya, walau nggak bisa diakui. Angkat jadi anak angkat juga termasuk bentuk kompensasi. Aku setuju banget. Masalahnya kalau terlalu dekat, cepat atau lambat nggak bisa disembunyikan. Masa kamu tega? Nyabut hak Kangkang buat nikmatin kasih sayang bapak? Nggak ada, Fang Junjie. Kangkang tetap bisa merasakan kasih sayang seorang ayah. Kamu bisa melakukannya. Kamu benar, ayo bawa Kangkang pulang. Semua yang hilang dari Kangkang bisa kuberikan padanya. Aku, kamu, dan Kangkang akan menjadi keluarga kecil yang bahagia. Mulai sekarang, aku adalah ayah Kangkang. Kamu tidak perlu khawatir lagi tentang latar belakangnya. Aku. Yuhan, terima kasih. Aku, kamu, dan Kangkang akan menjadi keluarga kecil yang bahagia. Mulai sekarang, aku adalah ayah Kangkang. Kamu tidak perlu khawatir lagi tentang latar belakangnya. Yuhan, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Rasanya enak punya keluarga. Besok aku akan bilang pada direktur, aku tidak akan ke garis depan. Ada apa? Atasan bermaksud memindahkanku ke garis depan. Hari ini direktur menanyakan keinginanku. Aku sebenarnya ingin bertanya pendapatmu. Sekarang Kangkang akan kembali. Semuanya harus mengutamakan Kangkang. Besok aku akan bilang pada direktur, anakku lebih membutuhkanku daripada garis depan. Sudah diputuskan, aku pergi dulu. Hauran. Kangkang bilang pada paman. Paman, cepat sembuh ya. Cepat sembuh. Paman harus menemani Kangkang bermain, ya? Ja. Paman, cepat sembuh dan temani aku bermain. Kangkang ingin bermain apa? Bermain basket. Ini baru keluarga yang sesungguhnya. Tapi karena berbagai alasan tidak bisa berkumpul. Ikatan ayah dan anak. Aku bisa memberikan kasih sayang ayah pada Kangkang, tapi tidak bisa menggantikan Fang Junjie. Nanti Kangkang ingin bermain apa? Paman akan temani bermain apa? Ayah. Kangkang. Kenapa kamu datang ke rumah sakit? Aku menemani nenek ke dokter. Nenek tidak apa-apa kan? Penyakit lamanya kambuh, harus dirawat untuk observasi. Nanti aku akan menjenguknya. Dokter Luo. Junjie, bagaimana perasaan kakimu sekarang? Kadang-kadang sakit. Terutama saat hujan atau cuaca dingin. Dan juga tidak bertenaga. 2 hari ini, kamu ada waktu untuk datang ke rumah sakit. Aku akan memeriksamu. Apakah kakiku ada masalah? Periksa dulu apa penyebab sakitnya, biar lebih tenang. Baik. Papa Kangkang mau periksa pasien. Kamu main saja dengan mama dan paman. Jadi anak baik dan patuh, ya? Tahu tidak masalah. Pinter. Kalau begitu aku antar Kangkang dan Junjie pulang dulu. Baik, hati-hati di jalan. Sampai jumpa, Papa. Sampai jumpa. Terima kasih, Dokter Luo. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Papa. Sampai jumpa, hati-hati di jalan ya. Sampai jumpa, Papa. Sepertinya sudah di ujung tanduk, tidak akan bertahan lama lagi. Papa. Kangkang sudah besar. Papa hampir tidak bisa menggendongmu lagi. Dokter Luo sudah kembali ke Chongqing. Kondisimu belakangan ini lebih baik? Lebih baik. Jangan buru-buru, perlahan-lahan akan membaik. Papa, kamu masih pergi? Masih harus pergi. Karena di garis depan masih banyak prajurit yang terluka. Membutuhkan bantuan Papa. Garis depan itu di mana? Garis depan adalah tempat pasukan kita. Berperang melawan tentara Jepang. Aku juga mau pergi. Kamu juga ingin jadi pejuang anti-Jepang? Kangkang hebat. Papa Kangkang lelah, Mama gendong. Ayo sini. Kangkang kita sudah besar sekali. Kamu berat sekali sekarang. Begitu Dokter Luo kembali. Kangkang langsung lupa aku ada.
Aku menang, Papa cium aku dong. Baik, baik, baik. Aku mau cium Mama. Oyonok Kemori. Ki Umjong, Ki Umjong. Kangkang hebat sekali, cium mama dong. Ayo kita lanjutkan bermain, Papa. Ayo, sini-sini. Kita kan memang satu keluarga. Ngapain aku cemburu? Ngapain aku iri? Okok, Eo. Ini nggak masuk hitungan, kita ulang lagi ya. Nggak kena, gantian aku. Kena, sekarang cium aku dong. Kena lagi. Cium sekali lagi. Kena lagi. Sudah larut, aku harus pergi. Jangan dong, temani Kangkang tidur ya. Papa Kangkang harus kembali ke rumah sakit untuk jaga malam. Nanti pasien nggak ada yang rawat. Kamu baik ya, Papa kalau sudah selesai langsung pulang nemenin kamu. Aku nggak mau. Aku nggak mau Papa pergi ke rumah sakit. Kangkang ini kenapa sih? Kenapa nggak bisa diajak bicara? Nggak mau papa pergi. Lagi nggak baik ya? Kangkang, cepat tidur. Nanti Papa besok nggak ajak kamu jalan-jalan loh. Aku mau naik mobil keliling. Ngawur. Papa dari mana punya mobil? Yuhan, aku bisa pinjam ke kakak ipar. Mobil kakak kan selalu parkir di halaman. Mesin lama nggak dinyalakan bisa rusak. Hauran, kamu bisa-bisanya memanjakannya. Nah sekarang sudah ada mobil, boleh tidur kan? Boleh. Kangkang kamu baik ya, Papa besok kalau sudah selesai. Langsung ajak kamu jalan-jalan. Janji. Janji setuju ya. Sekarang kita harus apa? Tidur. Ayo sini. Ayo tidur yang nyenyak. Oke, jangan buka mata ya. Aku antar kamu keluar. Ok. Terima kasih ya. Selama aku nggak di rumah, tolong jaga rumah ya. Ngapain bilang terima kasih? Itu kan dulu juga rumahku. Wajar saja. Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan ya.